Ayo. Kisah ini tentang mereka yang tengah jatuh cinta, yang belajar memahami satu sama lain, yang melengkapi satu sama lain. Kisah ini tentang mereka yang siap berkorban dengan keberanian dan kegigihan melakukan apapun demi senyuman seseorang. Pada zaman dahulu, tahun 1890, sebuah kampung kecil di pinggiran Pulau Jawa mulai kacau karena serangan pasukan Belanda. Warga ketakutan. Beberapa memilih lari, menyisakan warga yang berani melawan. Salah satunya adalah Warta, pemuda pribumi yang tinggal bersama istrinya Cendani. Malam itu, sebelum berangkat ke medan perang, Warta pamit pada Cendani yang tengah mengandung anak mereka. Aku begitu Cendani. Jika tak tidur pihak, aku akan pulang. Jika tidak, besarkan anak kita dalam mutasi. Ajarkan dia tentang penghormatan, tentang tanah yang harus dia jaga. Tapi Warta, peperangan ini begitu berat. Aku tidak bisa tinggal diam Cendani. Tanah kita diinjak-injak. Aku tentu harus berjuang. Sekiranya kau berjanji kepada Warta, jika ada jalan untuk kembali, maka kembalilah. Jika anak kita laki-laki, aku ingin memberi nama dia Parwa. Parwa, Parwa artinya perjalanan. Aku ingin dia tumbuh tidak hanya berjalan di bawah takdir, tapi juga menapaki jalan sendiri. Ajarkan dia untuk tidak takut, untuk selalu melangkah meski bening menjatuhkannya. Ajarkan dia untuk mencintai tanah ini, seperti aku mencintainya. baik Warta, aku akan ingatnya. Baiklah, kalau begitu, aku pergi dulu. Jaga diri baik-baik. Hati-hati Warta, doaku selalu menyertaimu. Aku mencintaimu. Jaga. Pun meletus, menyebabkan kekacauan di mana-mana. Kekalahan untuk kaum pribumi sudah di depan mata. Para pejuang berguguran, menyisakan Warta yang masih berdiri dengan luka di sekujur tubuh. Ia berusaha melawan musuh terkuatnya, yaitu pemimpin pasukan Belanda, Otmar van der Meer. Lihatlah sekelilingmu. Mereka semua sudah terjatuh. Apakah kau masih ingin bertarung? Apakah kau berpikir akan menang melawan itu? Kalau banyak yang gugur, selagi aku masih bernapas, aku tidak akan kalah pada orang sepertimu. Sia-sia. Selalu seperti ini. Pribumi bodoh mana yang tak tahu kapan harus menyerah? Kau berpikir ini tentang kehormatan, kebebasan? Tidak. Tiada yang bisa melawan takdir. Kau akan mati seperti yang lain. Kalaupun aku mati, setidaknya aku mati sebagai pejuang. Aku tidak akan tunduk pada kerjaan yang timu. Sangat heroik. Tapi menyedihkan. Mati kau apa? Tahun pun berlalu sejak hari itu. Belanda menguasai wilayah tempat Parwa lahir tanpa sosok ayahnya.
ayah. Dan kini, Parwa telah tumbuh menjadi pemuda ahli pedang yang gagal persis seperti ayahnya. Parwa, sampai kapan kau kalau beban ini di pundakmu? Sampai keadilan dan beradil ayah dan orang-orang kita, Bu. Nah, itu bukan hanya membalas apa yang telah terjadi. Jangan sampai kau kehilangan dirimu sendiri dalam pengaras dan juga perjuangan, Parwa. Aku tidak berjuang untuk amarah, Bu. Aku hanya ingin menjadi kuat ini. Jika kau ingin menjadi kuat, maka jangan hanya mengandalkan pedang saja. Kekuatan sejati itu ada dalam kebijaksanaan dan juga kesabaran, Parwa. Baik, Bu. Aku akan menyelesaikan. Bawalah ini untuk anak-anak di sanggar nanti. Mereka pasti kelelahan setelah latihan. Baik, terima kasih, Bu. Aku akan berlatih terlebih dahulu baru ke sanggar. Hati-hati di jalan, Parwa. Baik, Bu. Sesampainya di lapangan, Parwa menggenggam pedangnya erat, mulai menguruskan pedang ke sana kemari. Dan tanpa dia sadari, hari itulah seluruh perjalanan hebat yang akan dimulai hidupnya akan dimulai. Tunggu, apakah kau selalu berlatih pedang di sini setiap pagi? Iya, siapa kau? Melihat dari pakaianmu, sepertinya kau seorang bangsawan. Apa yang kau lakukan di sini? Ah, maaf atas kekancanganku. Namaku Lise. Tadi aku tersesat, lalu aku tidak sengaja melihatmu. Aku belum pernah melihat seseorang berlatih pedang seperti itu. Gerakanmu sangat cepat dan terukur. Terima kasih. Apakah kau ingin pergi ke suatu tempat? Aku ingin pergi ke sana tari. Kah, aku juga ingin pergi ke sana untuk bertemu dengan teman-temanku. Mungkin bisakah kita pergi bersama? Baiklah, ayo. Ngomong, aku tahu. Mungkin kehadiranku tidak menyenangkan bagimu. Tidak mengerti maksudmu. Bukankah kalian membenci seorang bangsawan? Tapi tenanglah, walaupun aku seorang bangsawan, aku tidak seperti mereka. Kalau tahu, aku benci bagaimana mereka memperlakukan orang-orang pribumi. Aku benci bagaimana mereka merasa sudah lebih baik hanya karena lahir di tempat yang lebih tinggi. Dan aku tidak ingin orang-orang mengenal aku hanya karena darah yang mengalir dalam tubuhku. Di sini, aku ingin belajar memahami hal baru. Aku ingin memahami dunia kalian lebih dalam. Bukan hanya dari sekalian mendengar. Budaya kami luas, tidak hanya sekedar tarian atau lagu. Ada banyak yang bisa kau pelajari. Aku bisa membantumu. Kau serius? Kau mau mengajariku? Baik sekali aku di dalam Parwa. Oh, itu Parwa. Hai Parwa. Wah, pasti ini dari ibumu kan? Aku selalu suka masakan ibu Cina ini. Terima kasih Parwa. Terima kasih banyak Parwa. Parwa, tunggu. Loh, Lise, kau datang ke sini bersama Parwa. Jangan berkali-kali mengenal. Sebenarnya kau sudah punya teman baru ya? Jangan mulai. Nah, kakaknya bercanda, biasanya gue sangat tertutup. Tapi tiba-tiba keluar seorang spesial. Kau jangan sengaja bertemu saat tengah berlatih pedang tadi. Sekali. Kami tadi sempat bincang sedikit, lalu ternyata kami sama-sama di sini. Jadi aku minta pergi bersama dengan Parwa. Nah, ternyata seperti itu ya. Sebuah perkembangan yang tak juga. Udahlah, diam kalian. Kau harus pergi sekarang. Loh, cepat sekali. Kau yang ingin mengantarkan makanan dari ibuku untuk kalian. Kalau gitu, sampai jumpa Parwa. Beberapa pekan setelah pertemuan pertama mereka, Liz jadi semakin sering datang ke sanggar, mempelajari tarian, lagu, dan budaya pribumi. Dia juga beberapa kali bercakap-cakap ringan dengan Parwa
membuat mereka menjadi sedikit demi sedikit saling memahami. Parwa, kau tahu kan kita sudah di luar mana? Aku jadi penasaran. Menurutmu, aku ada seperti apa? Kau penasaran? Kau ingin tahu lebih banyak? Tapi kau juga ragu. Ada batas yang tak terlihat yang masih kau takutkan untuk dilewati. Kau tidak salah. Dulu, apakah kau pernah berpikir bahwa sekarang dari itu jahat? Sejak kecil, aku melihat bangsaku diperlakukan semena-mena. Ayahku gugur dalam perang melawan mereka. Aku tumbuh dalam kebencian itu, menganggap mereka semua sama saja. Aku punya teman namanya Kamala. Dia sangat benci dengan seorang bangsawan. Aku pernah diberitahu olehnya bahwasannya kalian hanya ingin menindas kami dan memanfaatkan kami hanya untuk kekuasaan kalian. Bukankah suatu saat nanti kau akan seperti itu, Lise? Melupakan semua ini dan kembali ke rumahmu yang nyaman itu. Apa? Jadi kau juga tidak percaya padaku? Kau pikir aku datang sini hanya untuk main-main? Aku sudah mengorbankan banyak hal, Parwa. Aku tahu resikonya. Kamu berperangkanku. Lise, belum gitu maksudku. Aku hanya khawatir jika suatu saat nanti kau ketahuan dan akhirnya dihukum. Udah taksirkan aku kepadamu, Parwa. Karena aku mencintaimu. Lise, Aku tahu apa yang kau lakukan, Parwa. Jangan semangat dengan mereka. aku hanya takut seperti yang aku katakan tadi. Ayahku gugur dalam perang melawan bangsawan. Dan tanpa sadar, aku malah makan-makanmu dengan mereka. Tapi sekarang aku menyadari satu hal, bahwasannya jadi semua orang itu sama. Mungkin aku tidak melihat perbedaan itu sebelumnya. Apa kamu tahu? Apa yang maksudmu? Iya, aku mengerti. Dulu aku mengira orang-orang sepertimu tidak benar-benar ingin tahu tentang kami. Tapi nyatanya kau berbeda. Mungkin karena aku tidak menganggapmu sebagai pribumi, aku hanya menganggapmu sebagai Parwa. Dan aku tidak menganggapmu bukan seperti orang Belanda, melainkan hanya Lise. Oh iya, sebagai tuntutan aku, bagaimana jika besok kita pergi ke pasar, melihat beli-beli di sana? Apakah kau masih ingin ikut tempat lainmu itu? Pasar? Kau serius? Tentu saja aku mau ikut. Aku sudah lama sekali ke sana. Terima kasih, Parwa. Iya, sama-sama. Lagi pula itu bukan hal yang sulit. Tapi menurutku, itu hal yang berharga. Kau tahu, kemarin aku tersesat. Hingga akhirnya aku berteman. Aku bersyukur, sangat bersyukur. Justru akulah yang bersyukur Lise bisa bertemu denganmu.
pasar, Lis diam-diam menyempatkan singgah sejenak di rumah Raras untuk meminjam baju yang lebih sederhana. Ia berusaha untuk tidak tampil mencolok dengan pakaian mewah khas bangsawan miliknya. Hari ini aku meminjam baju Raras. Menurutmu, apakah cocok? Cocok sekali, cantik. Wah, maaf Raras, aku tidak sengaja. Kita sama sekali ya. Lihat itu, Parwa. Kain itu dibuat dengan motif yang berbeda-beda. Itu batik bisa. Setiap daerah punya coraknya masing-masing. Dan aku pakai pun, ini merupakan batik. Aku yang memilih satu. Yang ini adalah Iman. Tapi aku tidak mempunyai uang pribumi. Bagaimana jika aku menukarnya dengan sesuatu? Apa kamu serius, Mama? Ini sangat berharga. Terima kasih banyak. Lihatlah, Parwa. Mencari sekali. Aku akan menyimpan ini selamanya. Kau tahu, kau benar-benar. Selamat kamu di distrik Raja. Kamu boleh berada, datang dia. Gua harus pergi sekarang. Tapi, Secara padaku. Hei, itu dia. Putri tuan besar. Rupanya kau setelah dibuat ini. Kami akan bawa pulang, ya. aku tidak pergi. Lis, apa mana ini? Kau. Astaga. Benarkah itu kau? Kau adalah orang itu kan? Orang yang mati di ujung pedangku pada potong lalu. Warna. Kau yang bunuh ayahku. Seperti yang selesai terjadi. Dia menentang kami. Dan kau tahu sendiri bagaimana sih mereka yang melawan kami. Dan, hei, bukankah itu berat? Sudah sewajarnya memakan mati. Aku akan membalas dendam. Aku bersumpah. Dan kau, apa yang kau lakukan di sini? Kamu dari orang yang tidak bergabung dengan partai bumi. Mereka tidak sama yang kau katakan, ayah. Aku hanya yang keluar dari dunia itu. Kau pikir dunia ini sesederhana itu? Mereka ini bukan orang yang bisa kau percaya, Lis. Mereka akan menghancurkan kamu jika kau bersama mereka. Itu tidak benar. Kau semua batas dan saatnya tahu diri. Baiklah. Sekarang aku beri kau dua pilihan, Putri. Yang pertama, aku akan menganggap semua tindakan pemberontakan ini tidak pernah terjadi. Tetapi anak itu akan mati di tanganku. Dan yang kedua, aku akan membiarkan dia hidup. Tetapi sebagai gantinya, kau lah yang mati. Bagaimana? Tidak, Lis. Aku tidak apa-apa. Aku memilih yang kedua. Jadi kau lebih memilih diri yang berat. Guys, bodoh. Tidak, Lis. Kau tidak harus melakukan ini. Jangan sampai kau mati di tangan ayahku seperti ayahku, Parwa. Cukup drama romantisnya. Prajurit, ikat dia. Bawa kembali ke Pilar Raja. Pastikan dia tidak kabur lagi. Aku berjanji, Lis. Mau kamu cepatmu. Kau tidak akan bisa, anak pemberontak. Pilar Raja bukan tempat yang cocok untuk orang sepertimu. Nah, ya Tuhan, kau tidak apa-apa. Kenapa kau terlibat dalam kejadian ini? Aku harus pergi. Apa? Dengan keadaan seperti ini, Parwa, itu berbahaya. Aku tetap harus pergi, Kamala. Kau tidak bisa pergi sekarang, Parwa. Kau baru tidak bisa berdiri. Aku harus menjemput Lis kembali, Bu. Lisa, siapa dia? Kenapa kau rela sampai sejauh ini? Lisa, Bu. Dia seorang bangsawan. Dia mempertaruhkan semuanya demi aku. Juga demi mempelajari budaya kita. Dan aku mencintainya, Bu. Apa? Parwa, jadi selama ini kau berteman dengan bangsawan, bahkan kau mencintainya dengan kau menjajah anak itu dengan orang yang membunuh ayahmu. Lisa bukan seperti bangsawan yang lain, Kamala. Semua bangsawan itu sama, Parwa. Mereka menganggap kita rendah, memandang kita
yang mengajariku agar aku tidak takut, mengajariku agar aku menjadi pemuda yang kuat saat dunia ingin menjadi sepatu. Aku paham kekhawatiran ibu, tapi aku tidak bisa bayangkan, Bu, jika Lisa benar-benar berguna dari dunia ini. Karena aku mencintainya, Bu. Ibu mencintai Ayah, dan aku takut akan kehilangannya, Bu. Baiklah, kejarlah cintamu itu, Marwah. Apa yang menurutmu itu benar? Kejarlah. Kejar suatu kebenaran itu seperti ayahmu yang selalu membela kebenaran itu demi kita. Dan rela mati demi kebenaran itu. Kalau benar-benar mirip ya seperti ayahmu. Baik, terima kasih, Bu. Beristirahat. Hati-hati di jalan, Marwah. Kau tahu bahwasannya aku mencintaimu seperti kau mencintai Lisa. Dan aku akan selalu menunggu kepulanganmu di sini. Marwah tidak membual. Ia benar-benar datang ke Villa Orange tanpa gentar pada kematian. Dirinya telah dikuasai amarah, dendam, dan rasa takut akan kehilangan Liz. Ia menghantam prajurit satu persatu dengan kejam. Tak ada yang bisa menahan kekuatannya. Setiap tebasan pedangnya tanpa ampun. Ia menendang, menusuk, mengayun tanpa ragu seperti binatang buas yang tak bisa dihentikan. Tubuh-tubuh berserakan, suara minta ampun diabaikan. Dan kini, ia telah berdiri di depan pintu ruangan Otman, berlumuran darah, entah darah miliknya atau milik orang lain. Yang terpenting saat ini adalah siap menghancurkan segalanya demi Liz. Kau akan mati atas peringatan, Liz. Matilah dalam keindahan. Jangan ada yang mati di sini. Hai Pak Abang. Jika kau maju satu langkah lagi, itu berarti kau akan memaksaku untuk membunuh putriku. Kau bisa pergi dan selamat, atau kau tetap sini dan mati sia-sia. Aku tidak akan pergi. Sayang sekali. Liz. Tidak, tahan, Liz. Aku tidak mau mati. Tidak, kali ini aku inginkan. Harus pergi. Tidak akan pergi tanpa kau. Dasar pengumuman sialan, mati kau sini juga. Prajurit. Cukup sampai di sini. Aku berjanji demi buat saja kita akan bersama. Tidak. Marwah. Marwah. Di tanah ini, darah pernah tumpah demi secercah cahaya yang disebut dengan kemerdekaan. Di tanah ini pula, cinta pertama bertunas, meski pernah berduri di atas dua tangan berjauhan. Ada yang pergi dan tak akan pernah pulang, tapi mereka tak pernah benar-benar hilang. Mereka tinggal di kenangan abadi, di dalam tiap doa yang tak pernah padam. Kita menangis bukan karena lemah, tapi tak tahu cinta yang dalam harus berpulang kemana. Namun, hidup terus berjalan. Kita harus melangkah, meski tertatih, dengan harapan yang mereka titipkan di genggaman kita. Untuk tanah yang tak lagi bersaudara, untuk masa depan yang lebih adil, dan untuk jalan
yang tak akan pernah redup. Karena cinta mereka bagaikan bara, tak akan pernah padam, terus menyala meski di tengah gelap. Dan kini keberanian itu hidup di dalam diri kita untuk melawan, untuk mencinta dan melawan ketidakadilan. Tadi aku ngantuk banget tuh sama mereka. Bener banget. Mana sakit mata, nggak curug. Terus aku lagi sekarang. Yaudah kita ke kantin yuk. Gue dengar dari Kak Suga, katanya ada buku baru loh. Katanya cuma banget. Boleh tuh, ayo. Gimana kalau kita lari aja? Nggak bisa lain. 1, 2, 3. Ngeliatin apaan sih, Dik? Ayo ah. Ya, Yuk, mulai. Namanya Anindya. Biasa dipanggil Anin. Anak pertama dari 3 bersaudara. Di usianya sekarang, seharusnya ia sedang sibuk mengejar skripsi, bergulat dengan tugas akhir, dan merancang masa depan. Tapi hidupnya meminta memilih jalan lain. Anin tidak kuliah. Ia memilih untuk bekerja di sebuah perusahaan kecil di Jakarta demi membantu perekonomian keluarganya. Padahal dulu keluarga mereka tergolong menengah ke atas, hidup berkecukupan dan serba nyaman. Tapi itu dulu, sebelum sang ayah bangkrut, sebelum segalanya hilang dan hidup berubah arah. Sekarang Anin berjuang diam-diam agar 2 adiknya tetap bisa naik impian mereka. Angkasa, adik pertamanya, kini kuliah di salah satu universitas favorit di Jakarta. Dan Ansika, si bungsu yang sedikit memberontak, sedang duduk di bangku kelas 2 SMA. Aninlah yang memilih untuk berkorban. Ia menyingkir dari lintasan mimpinya sendiri demi memastikan 2 adiknya tidak perlu merasakan kehilangan yang sama. ya. Bagaimana? Siapa ini untuk laporan ini? Kok cuma minggu ini? Laporan bulannya mana? Kenapa kamu cuma minta laporan ini? Ya enggak lah, tiap bulan tuh ada laporan. Siapa? Udah buru-buru kemarin. Siapa? Nih, Ani. Kenapa kok nggak masuk semua? Tadi kok aku salah laporan ke Pak Joko. Tadi kan salah kamu. Ya,
Ya. Kalau bagian ini belum benar, cepat revisi. Ya Pak, saya revisi lagi. Hari ini harus selesai. Kamu belum pulang kalau belum selesai ya. Siap Pak. Setelah kesibukan yang dilalui oleh Anindya pun kembali ke rumah. Malam itu, rumah Anindya terasa dingin meski tanpa hujan. Ia pulang membawa lelah, bukan hanya di dada, tapi juga di hati. Asap rokok ayahnya menyelimuti dia yang tak pernah menjawab. Bapak apaan sih? Bapak pengen terbalik menurut Bapak. Bapak tuh gak sayang ya sama aku, Ibu, Asika, dan Angkasa. Bapak saya egois, Bapak. Ini punya di kamu. Kasih kamu dong, Pak. Ini makan di kamu. Apa tuh? Enggak, masih terang. Masuk dalam hujan itu. Jadi emang kecil, Pak. Tapi sebenarnya sebenarnya Angkasa dan kejujuran. Kalau kamu melihat dulu, mungkin besar begini. Tapi kalau orang kecil saja. Iya, Pak. Dia udah gelap ya, bukan kadang listrik. Tapi kok kayak gak ada yang hargain aku ya? Kalau aku kuliah, mau makan apa kita, Pak? Emang Bapak ada tidur? Lalu ada apa nih? Bapak udah punya anak baik pakai ini. Bapak mana, Pak? Keluarga mana maksud Bapak? Bapak sama di sini aja gak sayang. Rusak sekolah saya sama Oda. Ya, Pak. Ini makan dulu, makan dulu dingin. Bapak, aku mau ke kamar, capek. Aku juga suka kok gitu. Bapak gak pernah tahu kalau aku suka itu. Bapak selalu aja kayak gitu. Selalu dikasih. Pak, habisin dulu makanannya, Bu. Jadi aku sama makanan. Ya Bu, besok bapaknya ngurus sama bapak ya. Keributan itu pun terjadi. Di pagi hari masih membawa sisa semalam. Pertengkaran antara Bapak dan Anindya membuat suasana makan malam menjadi dingin. Angkasa melihat semuanya tanpa berkata-kata. Tapi sejak malam itu ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Pagi ini dia pun tahu waktunya bicara pada Bapak. Pak. Wah, kayaknya bapak udah berminat nih Pak. Bapak juga minta
Kita bisa makan Ani, Pak. Bapak nggak pernah nyuruh Ani buat kerja. Dia sendiri yang harus kerja. Bukan begitu maksud aku, Pak. Ani pasti capek dia pulang kerja. Mana bapak kerjaan rumah bapak terus. Bapak bapak aja yang bikin sama Ani, Pak. Pak. Assalamualaikum. Perdebatan ternyata masih berlanjut. Tetapi angkasa memilih untuk berbagi ke kampusnya. Di sela yang siang kampus, angkasa tenggelam dalam lagu dan pikirannya sendiri. Dunia di sekitarnya bergerak cepat, tapi ia seolah berhenti di tempat. Hingga sebuah suara familiar membuyarkan lamunannya. Sebuah panggilan yang menariknya kembali ke realita. Bukan aja sih dari tadi, gue nyari itu tahu. Lu cari Bede, dia udah tungguin di ruangan. Apa emang? Gue cari. Gue juga nggak tahu kalau itu deh. Udah pokoknya lu ruangan aja masuk. Gue udah mau kelas. Enggak ya. Angkasa mulai berjalan ke ruangan di mana dia dipanggil. Dia melangkah dengan pasti, namun penuh kekhawatiran, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdentum cepat. Hingga akhirnya siap untuk mengetuk pintu. Sore yang seharusnya tenang mendadak pecah oleh suara tinggi dan langkah tergesa. Di ruangan itu, kemarahan tak lagi butuh alasan panjang. Hanya rokok yang hilang cukup membuat semua berguncang. Edi. Lu ada lowongan kerja nggak, Di? Gue lagi perlu nih. Iya. Lu gimana? Ya, biasa. Gue lagi perlu. Kemarin sih gue ada dikit. Tapi udah diambil sama temen gue. Apa? Iya. Nggak ada sama sekali itu yang lain. Gue perlu banget sama dah. Sini, nanti kalau ada lagi, mau kabarin lu ya. Boleh dah. Udah duluan ya? Udah. Iya. Thank you ya. Angkasa pun mendadak ingin sekali mencari pekerjaan karena kekurangannya ekonomi keluarga. Angkasa pun kembali ke rumah dan tetap ada pertengkaran dalam rumah itu. Padahal hanya alasan kecil yang menjadi pertengkaran dari hal itu. Lagi. Apa nggak ketemu? Bu, bapak mana, Bu?
ya. Iya. Iya. Bentar. Kalian beneran dong. Oke, udah sore. Kita pulang aja. Permisi, Om. Ya. Bapak ih, lu tahu temen aku bukan yang mati dulu rokoknya. Malu tau kan? Kalau bapak ngerokoknya dalam rumah. Kamu yang ikutan, balik-balik udah teriak aja terus. Kenapa? Bapak masuk-masuk udah marah-marah. Kenapa sih? Udah, daripada anak-anak semua, kalau nggak dengan tetangga. Kamu juga cepat mandi sana. Masa antar adik ke dalam. Ansika kembali ke sekolah pada pagi hari. Pagi itu suasana kelas tampak seperti biasa. Namun begitu Ansika masuk, raut wajahnya yang ketus seolah membawa awan mendung ke dalam ruangan. Ia tanpa sepatah kata berusaha menyembunyikan emosi yang membuncah di dalam hatinya. Tiba-tiba ucapan Ratri memecahkan keheningan dengan nada santai namun tajam. Ia menyebarkan kabar tentang ayah Ansika yang sedang sakit. Temannya yang lain menyambut ucapan itu dengan tawa dan ejekan. Seolah kesakitan seseorang adalah bahan candaan yang sah. Mereka tak sadar kata-kata itu adalah belati bagi Ansika. Kalian tahu nggak sih? Pertanyaan kan penyakitan. Serius kalian? Serius. Kemarin kita habis dari sana. Masa ada kita dibatukin? Dapat kita dibatukin. Terus di dalam rumah lagi. Kalian nggak boleh gitu. Orang beneran. Anak sama bapak sama aja. Sama-sama penyakitan. Bapak mau kayak gimana? Mau ada masalah apa sama Botan? Apa? Gua nggak ada masalah apa sama lu. Tapi gua mau kasih tahu ke teman-teman kalau tambah itu penyakitan. Jangan main ngomong kayak gitu kan? Aku saya tuh Cino. Dasar anak cacat. Gua mau busuk yang punya. Udah Andi. Kamu kan tahu tadi kayak gitu. Udah Andi. Pada malam hari, suasana rumah yang awalnya tenang mulai memanas. Ansika pulang lebih lambat dari biasanya, dengan wajah kusut dan hati yang penuh amarah. Kehadirannya langsung menarik perhatian seluruh anggota keluarga.
Pandangan Akasa tertumbuk pada sebuah bingkai foto keluarga di meja yang ia temukan. Anindya, Akasa, dan Asika. Maaf karena Bapak gagal jadi Bapak yang baik dan buat hidup kita jadi sengsara. Maaf, Bapak selalu bikin kesal dan selalu bikin suasana di rumah dan mengenakan buat kalian. Bapak juga pengen minta maaf karena gak ngomong dari awal kalau Bapak punya penyakit ini. Bapak sakit. Paru-paru Bapak rusak akibat dari ulah Bapak sendiri. Padahal anak-anak Bapak sudah sering menasihati Bapak. Bapak sayang banget sama kalian semua, sama Ibu, Anindya, Akasa, dan juga Asika. Maaf ya nak, maaf karena Bapak gak cukup bertekad berhenti dari awal. Maaf karena Bapak bodoh sekali. Kalian semua itu alasan Bapak bertahan sejauh ini. Kalau Bapak bisa muter waktu, Bapak cuma mau satu hal. Hidup lebih lama buat kalian dan menanggung dosa Bapak kepada kalian. Mungkin hidup Bapak sudah gak lama lagi. Atau mungkin kalian baca ini ketika Bapak sudah menjadi saksi kalian. Bapak sudah berniat untuk memberikan harta yang jadi cita. Mengeluarkan kekayaan dan tabungan yang sengaja Bapak simpan di lemari untuk Anindya, Akasa, Asika, dan Ibu. Bapak tahu kerja seberapa, tapi Bapak harap itu semua bisa sedikit membantu menunjang hidup kalian. Bapak, hidup kalian ya. Oh, jaga dan sayang Ibu selalu. Bapak bakal sedih kalau Ibu menangis karena kalian. Ibu, kalian akan lihat Bapak aja. Jangan ke Ibu. Bapak, sayang kalian semua. Ibu tak selalu membantu yang kita mau. Kadang dia memaksa kita memilih yang tak kita rencanakan. Seperti Anindya yang rela mengorbankan mimpinya demi keluarganya. Seperti Akasa yang harus menyeimbangkan masa depan dan beban batin. Seperti Asika juga yang masih belajar memahami arti kasih sayang di balik amarahnya. Dan seperti Bayu, seorang ayah yang selalu berlambat untuk berubah, namun tetap mencintai keluarga dengan caranya sendiri. Kini rumah itu tak lagi sama. Tapi luka yang tertinggal bukan untuk disesali, melainkan untuk dikenang. Agar tak ada lagi kata yang tak sempat diucapkan, atau cinta yang tak sempat ditunjukkan. Karena pada akhirnya pulang bukan hanya tentang tempat, tapi tentang mereka yang menunggu dan mengingat meski dalam diam.
Bapak tua, terima kasih sudah membesarkan. Mengucapkan selamat tahun baru.